Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iwan selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasi dan tak lupa teman-temanku yang sedang menyaksikan. Semoga kalian bisa menikmatinya. Oke. Jadi kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang bertemakan perencanaan dan perancangan produk. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok 7, saya sendiri Muhammad Devi Alafid selaku moderator dan penyaji pertama. Selanjutnya ada Zunita selaku penyaji kedua, dan yang terakhir ada Saudari Hana sebagai penyaji tiga. Langsung saja ke materi pertama, yaitu yang akan saya jelaskan sendiri. Oke, jadi sebelum kita memasuki tentang pembahasan mengenai perencanaan dan perancangan suatu produk, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep daripada sebuah produk. Oke, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki, diperhatikan, dikonsumsikan, sehingga dapat memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan seseorang. Oke, selanjutnya adalah jenis produk. Produk dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan daya tahan produknya yang terdiri dari produk tahan lama, produk tidak tahan lama, dan jasa. Dan yang kedua adalah berdasarkan tujuan pembelinya yang terdiri dari barang konsumsi dan barang industri. Oke, kelompok yang pertama yaitu produk berdasarkan daya tahannya yang terdiri dari produk tahan lama yang mempunyai arti produk yang berwujud dan biasanya itu digunakan dalam waktu yang lama seperti perlengkapan dapur, almari es, lemari, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu produk tidak tahan lama. Produk ini itu berwujud tapi biasanya itu digunakan dalam satu pemakaian seperti sabun, makanan, minuman, dan minyak wangi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada jasa. Jasa adalah produk yang tidak dapat dilihat dan biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti pada pelayanan bank, rumah sakit, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Oke, kelompok yang kedua yaitu adalah produk berdasarkan tujuan pembelinya yang terdiri dari barang konsumsi dan barang industri. Yang pertama yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsikan sendiri, seperti contoh alat tulis, sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu barang industri. Barang industri adalah barang yang dibeli oleh perorangan atau organisasi yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Seperti contoh dalam sebuah restoran yang membeli beras ataupun sayuran yang harus diolahnya terlebih dahulu untuk diperjualbelikan kepada konsumennya. Oke, selanjutnya adalah atribut produk. Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan oleh pembeli. Jadi, apabila suatu produk memiliki atribut yang sesuai dengan kemasan, maka produk tersebut dapat dikatakan cocok oleh konsumen. Seperti contoh, misal dalam sebuah snack terdapat tulisan berhadiah menarik. Nah, lalu setelah dibuka oleh pembeli, di dalamnya itu ada hadiah yang misalnya ada uang senilai Rp5.000. Nah, itu kan cocok tuh, itu kan sesuai dengan atribut yang ada di kemasan snack. Nah, itu bisa dikatakan cocok oleh konsumen. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zunita sekaligus pembahasan kedua dan akan dilanjutkan oleh Saudari Hana sebagai penyaji ketiga. Saya Zinadia Kusmawati akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rifki. Selanjutnya yaitu siklus produk. Siklus produk merupakan tahapan pengembangan daur hidup suatu produk yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahapan perkenalan, di mana produk baru mulai diperkenalkan oleh perusahaan kepada masyarakat atau konsumen, yang ditandai dengan
Laba yang dihasilkan masih relatif rendah. Kemudian tahap pertumbuhan, di mana merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan yang berhasil. Cirinya, laba dan penjualan mulai meningkat, biaya dan harga produk, biaya promosi dan harga produk relatif tetap atau sedikit naik, kemudian biaya produksinya menurun. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan, di mana masa jenuh konsumen terhadap suatu produk. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan pada tahap ini. Yang pertama, modifikasi produk. Perusahaan memperhatikan kembali mengenai kualitas produk, ciri khas produk, mutu, gaya maupun corak produk. Yang kedua, modifikasi pasar. Perusahaan dapat melakukan beberapa hal, yakni mencari pemakai yang baru atau menambah segmen pasar. Kemudian dapat juga meningkatkan pemakai yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yakni modifikasi marketing mix. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penurunan, di mana masyarakat tidak lagi menyukai produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kemajuan teknologi. Yang kedua, faktor berubahnya selera konsumen. Yang ketiga, faktor adanya persaingan yang ketat dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian materi selanjutnya yaitu perencanaan produk. Perencanaan produk merupakan proses menciptakan ide produk sampai produk tersebut diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produk harus menjadi dasar utama dalam pengembangan produk suatu perusahaan. Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan tidak dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka ada 5 dimensi atau 5 hal yang menjadi bagian penting dalam perencanaan produk. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas harus diperhatikan oleh perusahaan. Kualitas produk yang dihasilkan harus diperhatikan karena menjadi tolak ukur konsumen, menjadi salah satu tolak ukur konsumen dalam membeli produknya. Kemudian yang kedua, biaya produk. Biaya produk ini nantinya akan mempengaruhi oleh tingkat penjualan, tingkat harga yang ditetapkan terhadap suatu produk, dan akan mempengaruhi laba yang didapatkan perusahaan. Yang ketiga, waktu pengembangan produk, yakni hal ini dibatasi oleh kebutuhan konsumen itu sendiri dan pengembangan produk yang dilakukan, produk sejenis yang dilakukan oleh kompetitor. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan ini menjadi batasan perusahaan dalam melakukan pengembangan produk. Kemudian yang kelima, kapabilitas pengembangan, yaitu kemampuan perusahaan dalam melakukan pengembangan produknya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan produk. Nah, sebelum memasuki pembahasan, apa sih perancangan produk itu? Perancangan produk itu biasa disebut sebagai desain produk. Itu adalah menerjemahkan persyaratan permintaan ke dalam bentuk yang sesuai untuk produksi atau permintaan. Nah, desain produk itu mencakup desain ulang produk yang sudah ada untuk kemudahan produksi dan desain produk yang benar-benar baru. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keputusan yang perlu diperhatikan dalam perancangan barang dan jasa. Organisasi jasa itu harus memutuskan beberapa faktor kunci pelayanannya, yang secara ringkas itu dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu lini pelayanan yang ditawarkan. Organisasi jasa itu harus memutuskan seberapa luas lini pelayanan yang akan ditawarkan. Contohnya itu pada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini harus memutuskan apakah akan menawarkan asuransi kehidupan, kekayaan, atau bahkan keduanya. Yang kedua yaitu ketersediaan pelayanan.
Dalam perancangan jasa, para manajer itu perlu mempertimbangkan kapan jasa itu harus tersedia, misalnya 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, atau bahkan 7 hari. Yang ketiga yaitu tingkat pelayanan. Organisasi harus menyeimbangkan antara tingkat pelayanan yang diberikan kepada para langganannya dengan kebutuhan untuk beroperasi secara ekonomi pada saat yang sama. Yang keempat, yaitu garis tunggu dan kapasitas pelayanan. Nah, keputusan yang menyangkut trade-off antara biaya waktu yang harus dikeluarkan konsumen untuk menunggu dan dilayani dengan biaya penyediaan kapasitas pelayanan yang lebih besar untuk mengurangi waktu menunggu. Selanjutnya akan dibahas mengenai tahap perancangan. Nah, di sini kita akan membahas perancangan itu melalui 9 tahapan. Yang pertama yaitu Market Research and Feasibility Study Market Research. Dalam tahap ini dilakukan untuk mengetahui selera pasar pada umumnya. Yang kedua yaitu brainstorming. Brainstorming itu biasa disebut sebagai curah pendapat atau diskusi. Itu merupakan proses yang berfungsi untuk mengumpulkan ide-ide baru untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan, yaitu desain produk itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu menentukan tujuan dan batasan produk. Tujuan dan batasan produk itu sangat dibutuhkan agar desain ataupun produknya itu tidak berlebihan dalam merancang produk. Yang keempat yaitu menggambar produk. Dengan gambar produk, perusahaan itu akan mendapatkan ilustrasi produk jadi. Produk barang itu pada umumnya bisa digambar dalam 2 atau 3 dimensi. Namun, biasanya gambar 3 dimensi lah yang lebih dimengerti oleh para konsumen. Yang kelima, review produk. Nah, peran penting dari produk review itu dilakukan untuk mengevaluasi pada rancangan yang sudah dibuat desainnya. Yang keenam yaitu membuat sampel. Sampel barang yang akan diproduksi massal itu bisa dibuat dengan berbagai cara. Sedangkan untuk produk-produk yang sudah umum itu tidak perlu sampai membuat sampel barangnya. Yang ketujuh yaitu uji coba. Nah, uji coba itu dilakukan sebelum dipasarkan. Hal itu dilakukan untuk menguji suatu barang yang diproduksi ini handal atau tidak. Nah, biasanya itu ada yang mengujinya berdasarkan waktu, ditekan, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu produksi massal. Nah, dalam produksi massal sangat diperlukan adanya kunci kualitas agar konsumen itu tidak sampai menerima barang yang rusak. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berdampak negatif pada perusahaan. Yang terakhir yaitu garansi. Nah, garansi itu merupakan layanan purna jual yang diberikan perusahaan kepada konsumen yang bertujuan untuk konsumen itu bisa tenang jika suatu waktu ada kerusakan pada barang tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman yang telah berpartisipasi terhadap presentasi ini. Semoga kuliah online ini dapat berjalan dengan baik. Apabila terdapat sikap atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.